Hai, apa kabar? Saya Lydia, saya adalah seorang ASN dan juga seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi ilmu komunikasi. Hari ini sudah berapa kali Anda mengecek handphone Anda? Sudah berapa kali lihat WhatsApp ataupun mungkin lihat-lihat berita lewat handphone? Atau lihat mungkin status-status teman-teman Anda di Facebook atau di Instagram atau di X atau sekarang sedang lihat Shopee mungkin atau lihat Tokopedia ngecek-ngecek barang-barang yang ingin dibelanjakan. Ya, tahu nggak orang Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang nomor satu di dunia yang menggunakan handphone untuk screen time ataupun menjelajahi dunia digital. Dan menurut data, orang Indonesia menggunakan internet lewat handphonenya selama 7 jam 22 menit. Bayangkan kalau dalam sehari kita bekerja selama 8 jam, berarti hampir seluruh waktu kita gunakan untuk hampir seluruh waktunya mungkin dalam 24 jam itu hampir seluruh waktu kita melihat melihat internet atau melihat handphone kita, baik apakah itu untuk melihat jualan orang mungkin di toko online atau kita lihat WhatsApp ataupun kita melihat berita-berita digital yang berseliweran atau mungkin ada banyak hal sekali, banyak hal yang kita lakukan. Nah, ini menarik ya, karena kita ini sebenarnya sudah sangat terpapar sekali dengan digitalisasi. Tentunya informasi itu sangat melimpah. Hanya saja, ternyata dengan melimpahnya informasi tidak membantu kita dalam berkomunikasi. Malah muncul masalah-masalah baru. Ada muncul paradoks di mana kita semakin besar kita terpapar dengan informasi, semakin mudah kita dalam mengakses informasi, semakin mudah kita berkomunikasi menggunakan media-media digital yang ada, justru malah pemahaman kita, pemaknaan kita, terhadap orang lain, terhadap situasi di sekitar kita, terhadap dunia yang kita hidupi, justru semakin berkurang. Semakin kita mendapati hambatan-hambatan dalam komunikasi. Ini paradoks. Justru seharusnya semakin lancar komunikasi, semakin lancar media komunikasi ataupun alat yang tersedia, sarana prasarananya dan informasinya, idealnya kita harusnya semakin bisa memahami orang lain. Justru dengan adanya kelancaran, kemudahan informasi, justru kita jadi semakin tidak memahami orang lain. Ini menarik. Apa sih masalahnya? Kenapa sih ini terjadi? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 3 hal. Pertama yaitu noise, yang kedua adalah, information overload, dan yang ketiga adalah algoritma. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi kita di dalam, menggunakan media digital ataupun dalam berkomunikasi secara digital. Makanya kenapa komunikasi kita menjadi terhambat itu dikarenakan oleh, 3 faktor ini. Pertama, noise ya, kata Shannon dan Weaver, mereka mengatakan bahwa yang menghambat komunikasi adalah noise. Nah, noise ini bukan berarti suara keras, misalnya deru mesin ataupun bunyi kendaraan di sekitar kita, ada teriak-teriakan atau musik-musik yang demikian keras, percakapan orang di sekitar kita yang demikian ramai. Ternyata noise bukan cuma itu, noise itu bisa juga berupa notifikasi, bisa berupa apa ya, kalau kita scrolling itu ya, konten-konten yang berseliweran ataupun iklan-iklan di berita-berita digital, ataupun judul-judul yang sangat clickbait, yang sangat rage bait itu banyak sekali di media sosial itu di Anda tinggal melihat handphone Anda misalnya, tiba-tiba nanti ada notifikasi, tawaran tawaran apa, belanjaan, lalu notifikasi dari media sosial Anda tentang konten baru yang muncul, atau juga mungkin, eee, notifikasi dari grup-grup WhatsApp, WhatsApp keluarga, WhatsApp kantor, grup WhatsApp yang lain ya, yang mungkin Anda ikuti apapun itu merupakan noise, sesuatu yang mendistraksi Anda, yang mengalihkan fokus Anda dari tujuan utama Anda ataupun dari yang harusnya Anda, apa namanya, yang harusnya Anda mengerti. Misalnya
Anda ingin melakukan sesuatu, Anda jadi terlupakan. Nah, itu adalah noise. Noise-noise itu sering berseliweran di handphone Anda sendiri, di gadget Anda sendiri, yang justru membuat Anda justru menjadi apa ya, kalau bahasa sekarang istilahnya brain rot. Jadi pikiran Anda menjadi terdistraksi, Anda jadi kebingungan sendiri. Dan kadang-kadang informasi-informasi yang berseliweran di internet pun yang Anda lihat di gadget Anda, informasi-informasi yang saling bertentangan. Anda melihat YouTube, misalnya ada konten YouTube tentang tema A, Anda tinggal lihat di kolom komentar di mana terjadi perdebatan antara orang-orang yang membaca atau menonton konten tersebut. Ada yang setuju, yang tidak setuju, dan berbagai macam distraksi-distraksi yang mengalihkan perhatian Anda dari Anda menonton konten itu. Anda justru malah melihat yang lain. Nah, ini juga menarik karena noise ini akhirnya masuk ke dalam wilayah-wilayah pribadi kita, masuk ke dalam kamar tidur kita, masuk dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada hal yang kedua, yaitu yang disebut dengan information overload. Nah, information overload itu artinya informasi yang terlalu berlimpah sampai Anda jadi kewalahan. Kalau di masa lalu bagi saya, dari generasi milenial ke atas, kami pernah ada dalam suatu masa di mana kami mendapatkan informasi cuma dari koran dan majalah. Kami cuma bisa melihat informasi itu dari televisi, dan itu pun pada jam-jam tertentu. Kalau televisi kan jam tertentu, kalau koran mungkin hari besoknya baru dapat berita, majalah juga mungkin dalam satu waktu seminggu. Dan topik-topiknya pun tidak terlalu cepat berubah. Nah, kalau sekarang luar biasa sekali. Dalam sepersekian detik akan ada berita baru. Dalam sepersekian detik akan ada kehebohan baru. Misalnya kasus kalau kemarin ya yang heboh di Indonesia misalnya kasus pasar uang apa namanya, crash gara-gara pengumuman MSCI. Lalu kemudian pidato Bapak Presiden Prabowo akhirnya pasar uang crash lagi. Padahal cuma untuk hanya karena menonton berita. Padahal di masa lalu hal-hal tersebut tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena berita tidak hadir di rumah kita, tidak masuk dalam kamar kita dalam sepersekian detik. Sekarang berita-berita begitu cepat berubah, begitu cepat diangkat masuk dalam apa namanya, dalam bursa berita, sepersekian menit, 10 menit, 15 menit akan ada lagi berita baru. Pernyataan dari misalnya, kemarin kasus korupsi BGN misalnya, pernyataan baru akan muncul lagi, berita baru masuk lagi, ada lagi hal-hal baru masuk lagi. Kemudian lagi ada kasus lagi korupsi Jampitsus, misalnya korupsi dari Jampitsus yang kasus yang diduga korupsi maksudnya, dengan, nilai, misalnya ditemukan emas dan juga valuta asing yang luar biasa, emas 74 kilogram. Ada lagi berita-berita baru yang melengkapi hal itu, dan itu berubah ataupun berita-berita baru itu berlomba-lomba muncul, dalam hitungan 10 menit, 15 menit, lalu ada konten-konten baru di media sosial, di YouTube dan segala macam. Nah, kita tidak mampu, menerima berita sebanyak itu. Otak kita tidak didesain untuk bisa mendapatkan informasi yang terlalu banyak. Kita akan kewalahan dengan informasi baru. Makanya kenapa akhirnya, coping mechanism kita, mekanisme kita dalam menghadapinya adalah akhirnya kita cenderung cuma melihat judul ataupun kita cuma melihat rangkuman-rangkuman berita di Google misalnya, atau kita cuma melihat sekilas saja, dalam misalnya dalam potongan-potongan video ataupun, artikel-artikel kecil yang paling sepersekian detik. Yang bisa dibaca atau dalam video-video yang mungkin pendeknya cuman 30 detik begitu. Tetapi keseluruhan berita kita tidak baca utuh, kita tidak lihat secara utuh. Karena information overload itu telah membuat kita akhirnya apa namanya, membuat kita kewalahan. Nah, ada satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, yaitu yang disebut dengan echo chamber. Echo chamber itu adalah, kondisi di mana kita
sebagai pengonsumsi berita, seringkali juga, saking kewalahannya, akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah, apa ya, sebuah ruangan yang hampa suara gitu. Apa yang dimaksud dengan hampa suara? Artinya kita berada dalam kondisi di mana kita memang mengkondisikan untuk cuma bisa mendengarkan ataupun membaca berita-berita yang kita ingin dengarkan atau baca. Jadi ketika ada berita-berita yang tidak sesuai keinginan kita, kita tinggal blok atau hapus gitu. Nah, begitu juga di media sosial, kita cuma berteman dengan orang-orang yang yang menegaskan keyakinan kita, yang sepakat dengan kita. Akhirnya kita membangun sebuah dunia seolah-olah itulah realitas sebenarnya. Akhirnya berita-berita yang sampai ke kita adalah berita-berita yang mendukung keyakinan kita. Realitas yang kita yakini, ya realitas yang kita hidupi adalah realitas di dalam echo chamber itu. Kita tidak tahu kalau ada hal-hal lain atau ada orang-orang yang bertentangan dengan kita. Ya mungkin kita tahu, tapi kita memilih untuk tidak tahu karena itu mengganggu sekali keyakinan kita, sangat mengganggu. Akhirnya apa? Kita menjadi semakin tertutup. Dunia yang seluas ini dihuni oleh orang-orang yang mengunci dirinya di dalam satu ruang keyakinannya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Di mana dunia menjadi semakin mengglobal, berita atau informasi menjadi semakin mengglobal, tetapi kita mengunci ruang-ruang indera kita kepada hal-hal yang kita sepakati atau kita setujui saja. Dan jujur saja saya pun salah satu orang yang kadang-kadang masuk di dalam ruangan echo chamber itu, saya menciptakan echo chamber saya sendiri. Ada hal-hal yang tidak saya sepakati, saya tidak mau dengar, saya tidak mau tidak mau terima gitu. Akhirnya apa? Saya jadi kesulitan untuk memahami orang lain yang berbeda dengan saya. Saya jadi mencap orang lain yang berbeda dengan saya. Dan saya punya lingkungan-lingkungan atau saya punya lingkungan atau komunitas yang mendukung saya. Nah, padahal mungkin saja dengan saya mendengarkan, memahami orang lain, melihat dari sudut pandang yang berbeda, saya bisa melihat dunia jadi dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi karena saya sudah menciptakan echo chamber saya sendiri, akhirnya ruang indera saya menjadi tertutup dan lingkaran hidup saya juga jadi semakin sempit. Nah, itu berhubungan lagi dengan satu hal yang disebut dengan algoritma atau faktor ketiga yang sangat mempengaruhi mengapa kita tidak bisa memahami orang lain melalui komunikasi di era digital sekarang ini. Kenapa? Karena juga algoritma itu didesain oleh sistem di dalam dunia digital untuk menciptakan penawaran-penawaran berita atau konten-konten yang memang dikondisikan oleh mesin ataupun dikondisikan oleh sistem. Artinya kadang-kadang apa yang kita sukai itu yang muncul. Sadar nggak kalau Anda sedang mencari misalnya produknya sepatu tertentu atau baju tertentu, tiba-tiba di berita Anda munculnya semuanya di lini masa Anda, semuanya penawaran-penawaran tentang baju atau sepatu tertentu. Atau misalnya ada kasus korupsi yang Anda sedang tertarik untuk pelajari atau Anda tertarik untuk baca. Dan nanti algoritma akan menawarkan berita-berita yang berhubungan dengan korupsi ataupun tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, ini menarik. Padahal kan dunia ini sangat luas. Tapi dunia sangat luas, lalu juga berita-berita juga ada banyak, informasi ada banyak, konten ada banyak. Tetapi algoritma akan membuat settingan sehingga Anda menjadi lebih lebih terpapar dengan berita-berita ataupun informasi-informasi tertentu yang sudah diarahkan atau sudah dibentuk oleh algoritma tersebut. Nah, hal yang menarik ini tentu saja makanya itu menciptakan echo chamber ataupun ruang yang membuat kita terkunci di dalam pemahaman atau perspektif kita yang sempit. Tetapi akhirnya algoritma pun bisa dilatih ya. Artinya
kita tidak berarti dengan adanya algoritma tersebut atau adanya information overload tersebut, akhirnya kita bisa dikendalikan oleh hal tersebut. Tidak, kita tetap bisa mengatur atau mengkondisikan algoritma kita. Artinya kita bisa membongkar echo chamber kita sendiri, kita bisa belajar untuk misalnya ada berita-berita baru atau ada berita-berita tertentu misalnya, eee, kita tidak cuma melihat judulnya ataupun karena itu kita tidak sepakat misalnya dengan berita ataupun apa yang disampaikan orang lain, kita langsung skip. Mungkin kita perlu untuk membacanya penuh dulu beritanya dari sudut pandang mereka, kita memahami apa yang disampaikan oleh media tersebut. Sehingga kita bisa, "Oh begini," kita bisa memahami dari sudut pandang yang berbeda. Nah, seringkali ketika kita sudah mencoba memahami atau kita mencoba membaca atau mengerti apa yang disampaikan oleh berita ataupun media itu, akan nanti algoritma akan berubah ya. Jadi artinya kita masih bisa mengkondisikan algoritma, kita masih bisa mengkondisikan situasi-situasi yang bisa kita, apa namanya, situasi-situasi yang bisa kita ciptakan. Nah ini menarik, karena itu memang kadang-kadang kesalahpahaman sering terjadi di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, karena satu berita pun bisa membuat kita bertengkar atau berdebat. Padahal beritanya yang sama, tetapi karena field of experience ataupun pemahaman kita berbeda, pengalaman kita berbeda, kita akhirnya bertengkar mengenai satu hal yang sebenarnya kita kita tahu itu informasinya sama. Tapi karena kita ingin memahami orang lain, memang akan jauh lebih baik apabila kita bisa belajar untuk saling mengerti dengan ya melihat saja kita mendengarkan sudut pandang orang lain. Mungkin ada berita-berita ataupun informasi-informasi yang mungkin kita tidak suka lah, kita mungkin tidak sepakat. Tidak masalah, mungkin kita bisa mencoba untuk membacanya untuk belajar mengerti sudut pandang orang lain. Nah, dengan cara demikian kita juga akhirnya bisa memahami orang lain. Memang dunia ini sangat cepat sekali berubah, informasi juga begitu membanjiri, tetapi kita juga bisa mengaturnya sendiri. Misalnya kita bisa mengatur screen time kita, mungkin kita mengurangi penggunaan medsos. Saya juga punya aplikasi yang memang mengunci beberapa media sosial saya. Misalnya saya cuma lihat Instagram 10 menit, lebih dari 10 menit ada aplikasi yang akan menguncinya. Seperti itu. Dan juga misalnya WhatsApp, saya akan menonton WhatsApp, membaca WhatsApp maksudnya cuman kalau saya perlu saja ada jam-jam tertentu. Itu sangat membantu kita untuk fokus, untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan tanpa terdistraksi. Saya pikir sampai di sini saja ya, kita ketemu lagi lain kali, nanti akan saya bahas mengenai algoritma dan hubungannya juga dengan agenda setting, tapi nanti, karena ada banyak sekali tema-tema mengenai komunikasi yang ingin saya bahas dengan teman-teman semuanya, dan mungkin kalau ada saran, masukan, silakan sampaikan kepada saya karena saya juga masih dalam proses belajar untuk bisa memperbaiki konten saya. Oke, dah.